Sudah siap menghadapi tahun ini? Resolusi tahun lalu gimana? Apakah Anda telah mencapai target yang Anda tentukan untuk tahun lalu? Jika ya, saya mengucapkan selamat atas pencapaian Anda. Namun, jika Anda belum mencapai tujuan tersebut, jangan merasa putus asa. Sebab, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Richard Wiseman, sebanyak 88% individu tidak dapat mempertahankan resolusi tahun barunya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam diri memang bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, apakah ini berarti kita sebaiknya tidak lagi membuat resolusi? Tentu tidak. Pergantian tahun sebenarnya hanyalah perubahan waktu dan tidak secara langsung mempengaruhi kebiasaan sehari-hari kita. Namun, resolusi tahun baru dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengembangkan diri. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat perubahan dalam diri yang dapat membantu mencapai resolusi tahun baru Anda. Berbagai survei menunjukkan bahwa resolusi yang sering kali diambil pada awal tahun meliputi pengaturan keuangan, penurunan berat badan, dan pengembangan keterampilan baru. Namun, berdasarkan prinsip yang dinyatakan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habit, pendekatan berbasis hasil, mungkin tidak efektif untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Menurut James Clear, perubahan terbagi menjadi 3 level utama, yaitu level hasil, level proses, dan level identitas. Level hasil berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu seperti penurunan berat badan. Selanjutnya, level proses berkaitan dengan modifikasi pada kebiasaan dan sistem yang ada dalam diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh dari modifikasi proses ini antara lain adalah olahraga rutin, pengendalian asupan kalori, serta pola makan yang sehat. Sementara itu, level identitas berkaitan dengan keyakinan, pandangan, dan persepsi kita terhadap dunia dan diri sendiri. James Clear menekankan bahwa perubahan pada level hasil dan proses merupakan langkah penting, namun perubahan yang paling efektif adalah yang dilakukan pada level identitas. Sebagai ilustrasi, bila seseorang menetapkan resolusi tahun baru dengan fokus pada perubahan hasil seperti penurunan berat badan, pendekatan tersebut mungkin kurang efektif. Pertama, target yang ditetapkan mungkin tidak cukup spesifik, sehingga tidak memberikan panduan yang jelas mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mengganti resolusi dengan target yang lebih spesifik, seperti penurunan berat badan sebesar 15 kg melalui rutinitas berolahraga dan pengendalian asupan kalori memang merupakan langkah yang lebih baik. Namun tantangannya mungkin terletak pada konsistensi pelaksanaannya. Misalnya, di awal tahun baru seseorang mungkin dengan mudah menerapkan rutinitas baru ini, tetapi bagaimana jika dihadapkan pada situasi di mana seseorang diajak makan di luar oleh teman atau menghadiri acara keluarga? Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam konsistensi penerapan resolusi tersebut. Salah satu alasan mengapa beberapa individu mengalami kegagalan dalam mengejar resolusi tahun baru adalah karena ketika mereka memulainya, hasilnya mungkin tidak segera terlihat. Keadaan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa usaha yang dilakukan tidak memberikan hasil, yang pada akhirnya dapat mengurangi motivasi untuk melanjutkan usaha dalam mencapai resolusi tersebut. Bahkan ketika seseorang berhasil mencapai perubahan pada level hasil, mempertahankan kebiasaan baru yang telah dibangun juga dapat menjadi tantangan, terutama jika seseorang terus mengidentifikasi dirinya dengan label negatif, seperti merasa sebagai individu yang malas atau tidak sehat. Dalam perspektif James Clear, pendekatan yang lebih efektif dalam mencapai perubahan yang berkelanjutan adalah dengan memfokuskan upaya pada level identitas. Dengan fokus pada perubahan identitas, maka perubahan pada level proses dan hasil akan mengikuti secara alami. Sebagai contoh, daripada menetapkan resolusi untuk menurunkan berat badan atau mengikuti diet, pendekatan yang lebih efektif adalah menetapkan resolusi
untuk menjadi individu yang lebih sehat dari sebelumnya. Setiap kali bangun pagi, individu tersebut diingatkan untuk berperilaku sebagaimana yang dilakukan oleh individu yang sehat. Hal ini juga berlaku untuk situasi lainnya, seperti saat makan siang atau malam hari. Pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya menetapkan resolusi yang berfokus pada pembentukan identitas baru, bukan hanya pada hasil atau output. Sebagaimana yang diungkapkan oleh James Clear dalam bukunya, tujuan bukanlah untuk membaca sebuah buku tetapi untuk menjadi seorang penulis. Tujuan bukanlah untuk belajar memainkan sebuah instrumen, tetapi untuk menjadi seorang musisi. Tujuan bukanlah untuk mendapatkan gaji yang tinggi tetapi untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah menetapkan identitas yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah memulai perubahan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang sesuai dengan identitas tersebut. Sebagai contoh, bagi mereka yang ingin menjadi penulis, langkah awal dapat dimulai dengan menulis 1 halaman setiap hari. Demikian pula, bagi mereka yang ingin menjadi individu yang lebih sehat, langkah awal dapat dimulai dengan berolahraga walau 5 menit setiap hari. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil, seseorang akan membentuk habit identity loop, di mana setiap perubahan kecil yang dilakukan akan menguatkan identitas yang diinginkan. Sehingga Anda memiliki bukti progres Anda terhadap identitas yang Anda bangun. Misalnya, ketika Anda dapat menulis 1 halaman setiap hari, maka Anda memiliki bukti bahwa Anda sedang berproses menjadi penulis. Karena dalam 1 bulan, Anda akan menyelesaikan 30 halaman. Sebagai hasilnya, individu akan semakin percaya diri dengan identitas yang telah dibangun dan akan terdorong untuk membuat perubahan yang lebih besar lagi, menciptakan momentum positif dalam proses perubahan diri. Jadi, sebagai tindak lanjut dari video ini, saya mendorong Anda untuk berpikir dan menentukan identitas baru yang ingin Anda bangun di tahun ini. Tuliskan tujuan Anda dan mulailah dengan langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Saya yakin Anda dapat meraih dan mencapai resolusi tahun baru Anda. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Subscribe untuk menuju ke jalan kesuksesan.